135 gitu. Beli ginianan, beli Nantilah. biar keren, cetak katanya. Yang... Itu buat apa sih sebenarnya? Buat ya gue udah tahu. Oke. Ya. Aduh, kelihatan deh helipad gue. Iya, terus kita udah lama nggak konten nih, sekarang konten lagi. Sebetulnya berdua maksudnya. Ya memang berdua lah. Iya, berdua kontennya udah lama nggak berdua. Kiki kakak Kiki kakak berdua. Kayak biji. Iya, kalau bertiga kan kekek juga. Kita tapi gue pernah loh dulu betul. buat PT loh. PT-nya apa? Sama almarhum Mas Pepeng. Namanya? PT 3 biji. Karena kita bertiga. Oh, berarti monokotil dong? Monokotil. Mestinya 6 lah. Iya. Iya kan? Iya. Oke bro, kita ngobrol apa bro kali ini bro? Seperti biasa. Kita ngobrol gini aja deh. Nah, ini lagi-lagi nih. Kakak Kiki channel itu nggak ada konsep, nggak ada apa-apa, nggak ada skrip, nggak ada ini harus bicara ini, bicara itu, nggak ada, spontan, jebret, duduk, Iya. mau ngomong apa gitu. Oh, Nggak bisa. oke lo mau Nggak. Oke terus. Jadi kebetulan di masa kita seperti ini sekarang, ya. Terus. Gue ada gelas, Bet. Jangan. Hampir jatuh. Iya. Jadi si Andy, Si Roni, kita masih punya anak-anak anak yang masa sekolah ya. Ya. Sekolah. Kok lu udah tahu aja sih gue mau ngomong apa? Karena kan kita Connect. kakak Kiki. Connect. Gitu loh. Jadi kan. Kakak Kiki connect. Iya, kakak Kiki konak. Nah, gue connect, dia connect ya. Jadi kita masih punya putra, punya anak yang sedang sekolah. Ya, Gitu. masa sekolah bisa itu SD, SMP, SMA atau Iya, kuliah. kalau gue yang bontot udah kuliah. Betul. Kan gitu. Betul. Andy yang bontot masih ada yang SD. Masih ada yang SD, ada 2 yang SD. Mas, jadi yang 13 tahun itu. Ini lihat dengan suara di belakang kan? Nggak apa-apa. Main Itu dia. anak-anak. Iya, anak saya main. Biarkan. Mereka harus main. Anak-anak itu seusia mereka itu harus main. Harus banyak main. Nah, kalau gue gini, akhirnya feedback. Ini kita mau serius apa mau lucu? Lo lucu, gue serius. Ya ngikutin aja, gue ngikut aja gitu kan. Iya. Jadi kadang-kadang terbersit tuh di kepala gue. Dulu zamannya kita kalau lagi sekolah sampai SD, SMP, SMA bahkan ya, gue tahu dia ya kayak apa juga. Ya. Kalau gue tahu dia dulu SD rajin, sampai lulus SD tuh rajin. Kita kejar-kejaran juga dulu. Ya juara-juara juga dia, walaupun gue sampai kelas 3 sih cicipin juara. Walaupun memang di bawah dia. Iya. Ini sering juara 1 kalau dia. Tapi artinya di situ ada usaha kita gitu. Iya. Gue belajarnya gimana, dia belajarnya gimana. Dengan cara kita masing-masing kalau Iya. Nah, waktu SMP udah lewat tuh. Kita udah main masing-masing. Iya. Apalagi SMA udah nggak tahu. Ya bisa kan? jauh. Yang dia punya Antar pulau. Jadi punya SMA-nya dia juga banyak gitu. Iya. Nah, pertanyaan gue gini aja. Lu nanya gue. Gue nanya lo dulu. Tapi sebenarnya pemirsa belum tentu dijawab. Jawabnya nanti. Komen juga belum tentu mau. Iya. Gimana? Lu tanya aja ke gue. Iya. Lo gimana belajar dulu ya? Zaman SD. Kalau gue sih biasa, Ron. Kita kan produk lama ya, Ron ya. Iya. Produk lama itu biasanya tertib. Ya. Tertib tidur Betul. siang. Iya. Tertib mandi, tertib makan, tertib belajar. Iya. Gitu. Biasanya habis sisa sampai jam 9 gue rutin harus belajar. Ditungguin nggak? Nggak. Kadang-kadang gitu di satu tempat kayak gini lah. Gitu, belajar. Mau apapun itu seolah-olah megang buku gitu loh. Cuma pada dasarnya gue sebetulnya dari SD gue paling males, Ron. Gitu loh, belajar. Bukan gue nggak bisa gitu kan. Iya. Males aja. Iya, karena buat gue belajar itu apa ya? Buang waktu. Beban.
Karena besok gue kan akan sekolah, belajar sekolah. Ngapain gue belajar duluin sekolah kalau gue gitu prinsip. Padahal kita sekolah SD itu harusnya main loh, ya. Memang iya pengenalan, sosialisasi, iya kan, memperbanyak kawan, biar gede di ewang gitu kan. Nah terus jadi kalau gue kan pola gue biasanya gue ngadepin pelajaran itu logika Ron. Jadi gue kadang-kadang malas nanti aja gimana besok. Paling gue bisa gitu. Tapi gimana logika lo itu bisa nutupin waktunya? Sekarang kan gini Ron, kakak Kiki ini isinya kan bukan manusia bodoh. Lu mau partner sama gue kan nggak mungkin karena gue bego. Ya kan gitu. Jadi nggak perlu dibahas itu. Tapi kan soal bego, pinter ini relatif bro. Orang sebetulnya nggak ada yang bego. Nggak ada. Malas dan rajin, cuma dua itu. Ya, malas biasanya rajinnya rajin apa? Rajin baca, rajin nyari. Iya, rajin info, itu kan minimal ngulik gitu. Ya. Jadi ya alhamdulillah sih Ran, gue dari kelas 1 naik terus sampai kelas 6. Naik terus. Cuma gue kelas 1 itu zaman SD gue masih ngalami juara Ron. Iya. Gitu juara waktu itu pokoknya gue sering di juara 3. Juara 2-nya cuma sekali kalau nggak salah. Iya. Sampai gue kelas 3 itu. Cuma pola belajar gue begitu. Maksud gue nggak seperti tata tertib itu. Makanya gue sekarang nerapin ke anak gue. Nah, ini dia. Ya, gue nggak mau nerapin kayak gue dulu gitu loh. Betul. Gitu. Karena udah beda kan zamannya. Iya. Ya kan, jadi gue nggak ada. Lu jam segini harus belajar. Karena buat gue itu omong kosong. Karena nggak akan selalu diisi dengan buat besok. Memang terkadang ada baiknya gitu. Cuma gue nggak mau lah. Gitu. Oke. Ya kan. Buat gue ngedidik karena gue kan laki semua Ron. Iya. Bisa enggaknya ya lu yang jalanin gitu aja. Betul. Jangan lu di saat nggak bisa lu lapor orang tua lu. Karena lu udah dikasih tahu gitu Ron. Iya, udah diingetin ya. Iya. Nggak mau lagi gue keras-keras. Nah, kalau gue yang bontot lah terutama ya. Kalau lu belum gue tanya. Iya. Iya bukan. Oh iya. Kalau lu gimana Ron? Gitu. Iya dong harus ada ininya kita, etikanya loh. Etika ya. Nggak boleh Ron. Kan lu nanya gue harus balik nanya. Kan lu gimana gitu. Iya, nggak apa-apa lah nabrak-nabrak lah sedikit. Janganlah. Okay. Jadi gini. Kalau gue sendiri pribadi memang ya lu sendiri waktu SD. Seingat gue belajar loh. Gue takut nggak bisa. Iya, karena gue malu loh. Melihat kiri kanan yang pinter-pinter kan. Kelas kita dulu teman-teman sekelas cuma 20 sekian orang itu pinter-pinter gitu loh. Dan ada persaingan. Wah gitu. Kalau gue lihat ya si Agus si banyak lah. Banyak lah. Semua kawan kita tuh pinter-pinter gitu. Saingan jadi bagus. Agak sedikit memicu untuk kita bisa ngejar gitu. Nah akhirnya sampai ada masanya gue itu pernah dimarahin sama orang tua gue. Sampai disuruh tidur. Karena besoknya mau ulangan. Lo ingat nggak kita ulangan pakai buku? Kertas bukan? Pakai buku. Artinya gini. Jadi ada buku yang tanya jawab. Itu dibuat ujiannya, ulangannya. Ingat nggak lo? Enggak. Iya elah. Jadi ada buku. Pertanyaan nanti ada kuncinya di belakang. Jawabannya ini, pertanyaan ini, jawaban ini. Misalnya pengetahuan umum, sosial apa gitu. Itu udah dibuat satu buku. Gue lupa namanya bukunya apa tuh. Kalau ada yang inget deh. Oh gitu, gue lupa. Ada jawabannya di belakang. Nah jawaban itu apa? Jawabannya tapi harus dipilih. Enggak. Jadi pertanyaan. Kalau gue dulu taunya itu TTS Ron. Enggak. TTS jawabannya di belakang juga ada. Enggak. Iya kan? Iya gue inget itu. Soalnya itu yang gue kejar dan memang itu. Dia untuk mencocokkan kali. Iya. Bukan mencocokkan. Kita disuruh. Jadi ada buku panduannya, terus ada buku latihan, lalu ada jawabannya di belakang. Lo ingat nggak? Enggak, gue nggak ingat. Lah, gawat deh. Emang? Itu gue ingat. Itu sampai gue pelajari itu, karena besoknya mau ulangan, gue pelajari. Nggak mau tidur gue, sebelum gue perfect, semua bisa gue jawab dengan sempurna gitu, sesuai dengan jawabannya. Jadi pola lu begitu Ron? Waktu itu gue kejar. Yang gue bingung, kita pernah nggak ngalamin ulangan yang pakai kertas gitu? SD apa SMP sih itu? Gue lupa ya. Kertas, ya. Dulu kan suka beli. Kertas ulangan, kertas. Tapi apa? Jawabannya nggak ada. Esai biasanya yang ada kotak-kotak. Esai kita udah pernah.
Nah, gue nggak tahu itu SD SMP gitu. Gue lupa. Jadi kadang kita mau beli lembar apa sih, lembar isian itu beli. Iya. SMP apa SD sih? Gue lupa gue. Kayaknya pernah. Dan itu dijual di toko buku. Iya, gue lupa ya. Nah, berarti pola lu kayak gitu, Ron, ya? Lu ya, gue ngejar. Lu ngulik lah intinya ya, karena lu nggak mau gagal besoknya ngadepin entah pelajaran, entah ulangan. Iya, nah memang ada hasil di situ. Sampai saat di momen tertentu ya akhirnya ikut juga pergaulan INA itu, ya gue drop juga pernah gitu kan. Maksudnya drop nggak ranking lah, cuma 10 besar lah apa gitu. Nah, gue terapin sama Kimi, anak gue yang bontot. Waktu itu kebetulan gue sama mamanya fokus supaya anak ini lebih fasih di matematika. Oh, fokus. Iya, jadi kita ikutin lah satu les apa gitu ya. Ya, les. Ya, matematika. KUMN. Kayak ya, come on gitu ya. Dia itu, tapi gue kasihan lama-lama, bro. Setiap hari dia harus ngisi setiap hari satu lembar. Iya, Even kita lagi pergi dalam perjalanan libur, harus belajar. Dia harus sebelum tidur ada tugas ya. Ya ampun, kasihan gitu. Kadang-kadang gue gitu, nggak tega. Itu kasihannya telat dong berarti kan? Iya, dan gue ingat banget tuh, itu anak gue umur 4 tahun udah bisa baca, Gue ajarin dia baca. Biar apa, Ron? Supaya dia biasa baca. Jadi dia membaca. Iya, supaya dia bisa baca. Bukan untuk dia bisa. Padahal zaman kita itu membaca itu saat kelas 1. Sekarang dipakai lagi. Sekarang edan. Iya kan? Lu masuk TK harus bisa baca. Enggak, Ron, udah balik lagi, Ron. Balik lagi. Dari masa usia masuk SD-nya udah balik 7. Kalau dulu kan masih boleh 6. Dan sebaiknya memang sudah bisa, karena kan mempercepatkan pemahaman. Tapi sebenarnya gini, kalau gue, nah ini masuk ke tips kali ya, masuk ke tips nih. Tips apa nih? Tips untuk belajar anak-anak menurut gue. Oh gitu. Jadi mungkin nggak apa-apa mau pakai metode apapun, itu sah-sah aja. Iya. Tapi terutama yang buat mereka yang di 12 tahun ke bawah itu diutamakan mereka happy. Oh iya. Mereka main. Sosialisasi. Main. Lebih ke pengenalan. Jadi lingkungan. Adaptasi. Iya, lingkungan, adaptasi dengan alam, adaptasi dengan teman gitu kan. Itu yang penting. Setahu gue yang paling bagus dia punya kurikulum itu di dunia ini Finland ya. Kalau nggak salah gue. Oh gitu ya. Jadi sampai kelas 4 SD atau kelas 5 mereka disuruh main. Datang sekolah main. Manjat pohon. Karena itu ngebentuk mental juga kali, Ron. Iya, jadi ada rasa tanggung jawab yang ditanamkan ke mereka. Baru ilmu eksaknya pas mereka masuk di usia sekian, 10-11. Baru deh ya. Baru mereka nalarnya main gitu loh. Jadi tipsnya apa, Ron? Nah, tips gue itu tadi. Jadi biarkan mereka bermain sebenarnya. Biar happy. Bukan paksaan harus gini, harus gitu. Iyalah. Akhirnya nanti di satu saat mereka bisa nentuin, gue maunya ini. Gue mau ini bukan karena gue ikut-ikutan, tapi memang maunya gue. Itu keren banget. Iya sih. Itu yang gue nggak ngalamin. Gue tidak mengalami itu. Karena gue produk di saat UMKM. Gue anak bontot yang harus ikut apa kate gitu. Ya. Tapi nggak apa-apa, gue nggak nyesal itu karena memang udah jalannya seperti itu. Tapi nah ini tips kan, tadi kita ngomongin tips kayak biarkan mereka happy gitu, senang, nanti mereka putusin apa, itu keren sih kalau gue. Ya. Nah, kalau lo kan biasanya nyeleneh, kalau kalau gue ya jujur sama anak-anak gue lepas aja lah. Oh, oke. Gak terserah aja lah gue. Iya. Kalau gue lebih kalau kondisi sekarang, yang penting anak-anak gue jangan macem-macem aja. Itu aja kalau termasuk pengajar di sekolah, jangan pernah macam-macam sama anak gua. Nah, gitu kalau gue. Betul. Itu memang ya namanya anak ya. Makanya gini, Ron. It's a goal. Menurut lu nih, mungkin agak nyimpang dikit ya. Apa itu? Menurut lu ya, ini bukan kita gimana ya buat ke sekolah atau apapun ya. Ini karena kita pernah ngalamin. Kalau kita zaman SD nggak ada potong paksa rambut karena panjang. Waktu SD kita nggak ada. Iya kan? Disarankan aja kan? Ya, tapi di saat kita SMP,
Pernah. Iya dong. Iya. Set. Nah, Lewat kerah. kalau versi lu, menurut lu gitu, hal seperti itu benar, baik, atau perlu? Kalau gue bilang sih perlu nggak perlu. Perlu nggak perlu ya. Agak-agak ngambang nih jawaban gue. Kenapa? Itu menyangkut budaya sih kalau gue bilang. Budaya. Jadi rambut panjang, rambut pendek, ya kan? Ya. Itu ada wilayah atau negara yang mementingkan itu untuk kedisiplinan. Gitu. Tapi gue juga melihat di wilayah-wilayah negara lain yang membiarkan itu, mau anak laki rambutnya panjang selama dia di sekolahnya beres-beres aja, bahkan tidak ada seragam sekalipun gitu loh. Bebas. Ada tuh. Jadi lu ngambang ya? Kalau gue ngambang sih, perlu nggak perlu sih. Kalau gue ini buat guru-guru sekarang nih, gue sebagai orang tua, bukan gue curhat, gue cuma kasih tahu. Menurut gue itu tidak boleh, ya. Karena gini Ron ya, anak itu produk kita, ya kan? Dia sekolah itu untuk belajar, guru tuh tugasnya untuk mengajar, bukan memotong rambut. Oh iya. Iya kan? Makanya gue tanamkan ke anak gue, kalau lu panjang dipotong, guru harus bertanggung jawab, selesaikan dengan dibawa ke barbershop atau ke salon, dibayarkan. Jadi bukan kalau gue Ron, kalau dia disuruh pulang, gue datengin sekolahnya, karena gue akan minta ganti rugi. Berarti caranya, iya. Karena gini, acuan kepintaran kecerdasan seseorang bukan dengan dari rambut panjang atau kostum. Iya. Gitu. Cuma memang yang lu bilang mungkin budaya, biar terlihat rapi, kan gitu. Seragam. Tapi tidak main potong. Tapi kan lucu, itu juga budaya seragam kan sebenarnya bukan budaya apa namanya? Kan kita ngikut itu. Lihat gak lo? Itu kan ngikut ke negara salah satu negara yang. Tapi gitu kan? Kalau seragam itu Ron, di semua lini pasti untuk kesetaraan lah, supaya tidak melihat senjangan sosial. Ya, si kaya si miskin. Kalau gue cuma komplain masalah potong rambut aja gitu. Kalau gue, iya, makanya gue nggak akan terima kalau anak gue main potong itu, gurunya harus bertanggung jawab gitu Ron. Iya, itu kadang-kadang murid anak gue yang nyembunyiin Ron gitu, melindungi gurunya gitu. Nggak enak, dia takut bapaknya diobrak-abrik tar sekolahnya. Ya enggak, karena maksud gue bukan diobrak-abrik. Ron, alasan dia, anak ini udah diingatkan, udah 2 kali. Oke. Harusnya kalau yang baik, dia panggil orang tuanya. Untuk apa ada BK? Harus ngobrol dulu. Iya dong. Apa hanya anak nyampaikan atau tidak? Kan harus tahu, bukan main potong. Mohon maaf Pak, ini kami untuk menyeragamkan siswa, maka disarankan agar rambutnya sedikit lebih rapi lah Pak. Iya, bukan lebih rapi. Mungkin ada standarnya nih, nggak boleh lewat daripada kerah baju. Iya. Iya, abis itu depannya juga gitu. Makanya kalau coba ngadep sama gua, dia motong, gua potong juga dia. Iya. Bukan gua bagaimana sama guru yang, maksud gua itu hal-hal salah. Kita sendiri waktu kecil ngalamin, kita digampar sama guru. Iya, ada. Tonjok. Tapi kalau sekarang kan nggak bisa, ya kan? Artinya, ya guru pun juga tahu diri, nggak bisa juga dong semena-mena. Gitu. Iya. Karena itu udah perbuatan tidak menyenangkan gitu kan. Iya. Ya, karena membuat malu anak kita. Salah satunya kan itu. Iya. Jadi untuk guru-guru, bukan saya menggurui gitu. Maksudnya lebih hati-hati menghadapi itu, karena orang tua murid itu selalu beda-beda. Karakter beda-beda menyikapinya. Tapi ini, gue mau tanya. Lo ada nggak rasa misalnya gini? Karena kan kita udah duluan daripada anak-anak kita nih. Iyalah, kita orang tua. Iya kan? Iya. Ada masanya nggak di saat anak bertanya, lu harus bisa menjawab seluruh pertanyaan dia? Kalau gua memang lebih ke rock and roll sih Ron ya. Tapi selama ini waktu zaman anak gua kecil sih, kadang-kadang kan out of the box pertanyaan mereka Ron. Iya. Iya kan? Atau ya bukan nyeleneh apa? Ya out of the box. Ih, kenapa mesti itu sih yang ditanyain gitu kan? Menurut kita kesini ternyata beda. Nah, gue kalau udah mentok, apa lo jawab? Gue tinggalin. Gue gak mau terlihat bodoh gitu kan, Ron. Iya. Kalau gue berusaha untuk menjelasin sih. Oh iya. Berusaha. Maksud gue kalau kadang-kadang Ron, lu pasti ngalamin lah ada satu hal, anjrit anak udah sampai ke situ nanya. Iya dong. Iya.
Apalagi kalau kadang-kadang hal-hal dewasa suka bertanya. Iya. Ya gitu sih. Ini pada prinsipnya gini, namanya kita Ronnya punya anak-anak. Kalau kembali ke orang tua masing-masing sih cara iya dong. Iya. Bukannya harus seperti gua atau seperti Roni. Betul. Menurut kalian gua nggak benar ya nggak apa-apa. Iya. Itu kita kan punya keluarga masing-masing. Iya. Cuman memang yang gua sarankan itu yang tips yang tadi itu untuk supaya anak-anak itu berkembang. Jadi, dia berkembang dengan sesuai usianya. Memang ini Ron, mental. Kalau gue perhatiin Ron ya dari zaman dulu, mental anak-anak orang bule sana sama orang kita tuh berbeda. Orang bule itu berani banget. Oh iya. Ya, kalau kita soalnya apa Ron? Naik dikit awas jatuh. Kalau dia didiamkan. Itu gue terapin. Itu. Gue nggak tahu. Ini kayaknya belum pernah gue cerita. Ya. Jadi ada pengalaman gue keren banget, keren. Itu nggak pernah gue lupain dan sering gue sharing. Tapi ini kayaknya belum pernah gue share di sini. Nah ini lo mau share? Ini gue mau share. Jadi waktu gue tinggal di sana itu di Jerman itu. Oh Jerman. Gue lagi nyebrang bro. Di zebra cross. Zebra cross, lampu merah. Gue nyebrang, sebelah gue ada ibu bawa anaknya, cewek. Anaknya masih kecil ya, usia 5-6 tahun lah waktu itu, kalau nggak salah. Tiba-tiba di sebelahnya sana ada anak muda, orang Jerman juga nih, lari. Padahal merah. Memang tidak ada kendaraan, tapi dia lari. Ini anak kecil reaksinya, dia teriakin. Lo buta mata lo, nggak ngeliat itu merah. Gitu. Terus? Si anak muda itu gak terima? Bukan. Nah, kalau di Indonesia mungkin gua gampar lo, gitu ya. Apa lo, anak kecil gitu ya. Dia hormat. Sorry, dia balik badan, men. Minta maaf ya. Minta dia maaf. Balik lagi, Ron. Iya, minta maaf sama anak kecil itu. Tuh. Wah, itu gua langsung belajar di situ. Saling menghargai. Artinya apa? Ini ada satu aturan yang harus kita jalanin gitu kan. Terus karena ada pengaruhnya sama anak kecil. Orang dewasa itu memang mengakui salah, menerima. Itu keren. Kalau di sini enggak, Ron. Nah, coba sini. Apa lu? Buta. Suka gue. Iya. Lu siapa? Gitu. Lu siapa gua gitu kan. Nah, itu keren banget gue bilang. Itulah memang belum bisa sih diterapkan di Indonesia. Agak sulit lah masalah disiplin ya kalau di Indonesia tuh. Karena memang mungkin banyak faktor budaya sama jajahannya gitu loh. Kalau menurut gue ya. Kita diajak bodoh dulu kan, terlalu lama dijajah Belanda. Iya, mungkin gini kali ya, kalau nggak juga di negara manapun di Indonesia pun ada sih manusia-manusia yang baik, yang pikirannya maju, yang artinya gini loh, gue melihat kalau di Jepang di mana itu, lo maju nih, gue dukung lo maju. Wah, Andy sukses, dia berhasil dengan ininya, gue support. Gue acungin jempol, bahkan apa yang bisa gue bantu, Kalau di sini gimana? Ya maaf ya. Lu maju, lu dijulitin. Iya, lu maju, lu dijulitin. Gitu. Kalau di Indonesia tuh cuma. Gimana itu? Di Indonesia tuh paling gampang mencari saudara saat kita punya uang. Nah, itu dia. Gitu. Ya nggak? Ya. Punya uang aja kadang-kadang dijulitin, apalagi kita kere. Sayang ya. Iya. Jadi arti hidup dan kehidupan nih nggak jelas gitu. Jelas. makanya untuk apa ya, anak-anak masa sekolah, nikmatin aja masamu dengan urusan yang lurus-lurus aja. Ya. Cuma memang narkoba. Ya itu seperti konten-konten sebelumnya kita pernah sebut tuh, jauhi beberapa poin ya. Iya. Narkoba. Karena gini Ron. Yang paling sulit itu pergaulan, Ron. Iya. Dia di rumah mungkin dengan orang tuanya cuma 12 jam dipotong dengan tidur. Iya, selebihnya di luar. Selebihnya pergaulan. Nah, itu yang kita harus waspada karena kita anak laki aja, kita harus agak ketat kan. Gimana? Untung kita nggak dikasih kepercayaan belum ya, Ron, dikasih anak perempuan. Belum, masih mau loh. Ya mungkin emaknya kalau sekarang. Nggak mungkin, anak udah nggak bisa gue nyari anak perempuan karena anak gue udah laki. Mungkin emaknya nambah. Tapi ya maksud gue, tapi buat apa gitu kan? Iya kan, ya bukan beban, tapi
Wah, gue nggak kepikiran aja, ha? Lo Iya. emang bisa aja sih. Bisa aja, cuma buat apa gitu. Iya. Iya kan nggak ada fungsi gitu kan. Iya. Kalau cuma sekedar hasrat mah gampang. Iya, Iya, lah. iya. Beda konteks lah itu. Jadi memang satu lagi sih tips-tips untuk menjadi sukses ya. Sukses buat diri sendiri aja, siapapun. Anak itu. sekolah apa enggak? Anak sekolah ya. Ini kan kita bicara anak-anak sekolah nih. Anak sekolah tuh, dengerin. Satu yang kita mau itu belum tentu bagus buat kita, tapi harus gimana ya bilangnya? Ini kacau tipsnya. Berat. Bukan. Gini. Lu kalau Yang mau baik buat kita belum tentu bagus buat orang. satu, Gitu. lalu gini. Lu kalau mau mendapatkan sesuatu itu harus ada pengorbanan, men. Iya emang. Itu ingat gue yang bicara itu abang gue yang nomor Tapi lu 3. percaya nggak itu? Percaya gue. Ya, emang iya. Percaya gitu. gue. Itu abang gue yang nomor 3 bilang gitu. Lu kalau mendapetin sesuatu, lu harus korban. Nah, waktu itu giliran gue lagi kuliah sih. Jadi, kuliah apa gue SMA ya? Pokoknya lu kalau mendapatkan sesuatu, lu harus ngorbanin. Nah, ngorbanin yang mana nih? Waktu main lu, dia bilang. Banyak sih. Lu harus banyakin waktu belajar lu. Karena lu udah masanya bukan main lagi. Lu harus korbanin itu, katanya. Iya. Jadi untuk mendapatkan satu keberhasilan, lu harus korban banyak. Contohnya itu semua bidang, gue rasa ya, semua Iyalah. bidang ya. Olahragawan juga gitu, dia akan mengorbankan waktunya, dia latihan Untuk fokus terus. ke situ. Akhirnya dia jadi spesialis. Betul. Makanya gue dulu SMA juga pernah gitu kan, waktu gue SMA di Bandung, waktu Eptanas kelas 3 kan. Cuma gue emang nggak melakukan pengorbanan sih menurut gue. Jadi Lo ngorbanin orang. Bukan. Iya, ngorbanin orang. Gue udah set up besok mau Eptanas. Zaman dulu Eptanas. Eptanas. Gue udah pasang alarm. Besok Eptanas. Gue nggak bangun, bro. Gitu. Nah, yang gue korbanin teman-teman kos gue, dia yang bangun. Tapi gue gue bangun tapi gue nggak pergi. Gue nggak lakukan. Lo kunci Eptanas. teman-teman lo supaya nggak pergi. Enggak, emang gue nggak lakukan Eptanas. Gue biarin aja. Lo biarin. Gue biarin. Oke. Tapi kan kalau zaman dulu bisa susulan gitu. Gue nggak tahu kalau sekarang. Iya kan? Kayaknya remet-remet deh sekarang ya. Remedial lah istilahnya. Iya. Jadi kalau gue lebih santai sih dulu kalau gue. Cuma makanya gue jalanin dulu. Gue nggak mau terapin karena. Cuman kan gue tahu keahlian lo tuh di bidang seni, melukis. Iya. Lo bisa melukis karena lo suka satu, kemudian lo pasti melatih. Berarti lo ada yang lo korbanin pada saat itu. Ada. Apa? Tembok kontrakan. Nah, waktu gue kecil coret-coret. Tembok kontrakan dulu kan kontrak. Iya. Itu gue korbanin. Gitu. Tapi jujur loh, gue melukis itu sekarang gue bukan apa ya, memang nggak hilang sendiri Ron gitu, males. Karena nggak lo ulang. Iya, gue udah males gitu kan. Terus zaman dulu kita kecil kreatif, ya kan, gue seneng hal-hal seperti itu sebetulnya. Cuma tahu hilang sendiri, bukan hilang sih, males. Cuma memang untuk anak-anak sekarang, kenapa nggak seperti zaman kita dulu Ron, kreatifnya itu Tahu lebih nggak apa? menonjol. Ya, Tahu nggak teknologi lah salah satunya. Iya, banyak pilihan, men. Iya, teknologi lah sumber masalah itu awalnya. Banyak pilihan. Ya kan kalau Tapi sebenarnya akhirnya bisa disikapi dengan gini. Oke, teknologi jebret, tapi ambil satu teknologi atau beberapa teknologi yang mereka gemari, tapi mereka tekuni dan serius. Cuman ngerinya, akhirnya motoriknya cuman ya itu kan, kayak gadget itu. Kalau kita kan dulu semua lini Ron, dari olahraganya, kreatif, permainannya, pelajarannya, fisik ya. Iya, pelajarannya, sampai hal berantem pun zaman kita nggak ada tawuran, Nggak ada. duel kan, fight istilahnya. Iya. Menang kalah, udah itu aja. Habis itu Habis itu berdamai. bayaan. Iya. Iya. Kalau sekarang kan Jadi enggak. temen. Sekarang kan Sekarang dendam, merasa hebat, jati Seumur-umur. diri, jati diri. regenerasi. Iya. Diledek dikit, wah lu Pokoknya cemil, gitu. ini kelompok ini di sekolah ini sama sekolah itu udah turun temurun harus ada tradisi. Itu jelek, ngapain ya? Ngapain? Norak banget ya. Main. Padahal dia akan mengalami hal seperti kita menjadi orang tua nanti. Suatu saat dia akan bertemu itu, kan nggak Iya. tahu. Karena iya makanya. Ya lu dulu yang ribut sama gue ya. Gue pernah cerita. Zaman kita SMP, gue udah merokok kan. Gue jadi merasa hebat dulu. Dilihat orang-orang tua tuh, ya kan, dilarang-larang. Gue lawan orang-orang, bukan orang tua gue gitu kan.
Sampai akhirnya gue jadi orang tua, gue ngalami seperti itu. Anjing ternyata jijik gitu loh. Iya enggak? Jadi intinya kalau kalian masih muda, ya karena kalian belum ngalamin jadi orang tua. Iya, ya hidup lah itu berjalan lah. Berjalan. Nanti sama-sama masing-masing akan belajar lah. Belajar. Kita juga yang tua-tua gini masih tetap belajar. Belajar. Untuk menghadapi kematian. Kematian mah jangan dipelajarin lagi lah. Iya, itu digariskan. Gimana caranya nih supaya gitu. ya itu dia tadi kan. Jadi ya gitulah, harus paham lah. Harus paham. Jadi ya buat anak-anak muda sekarang, apalagi yang masih sekolah, belajar aja yang benar gitu kan. Jadi ini ilmu itu bisa diperoleh dari mana aja gitu. Iya. Dari buku. Ya sekarang udah ada internet. Memang secara teori memang dari sekolah, Ron. Secara praktek dari pengalaman. Ini kan sekolah sebenarnya kan titipan, bro. Iya. Jadi kan karena lo kesibukan lo pagi sampai sore, lo nggak mungkin lah ngedidik anak lo. Abis itu juga ada aturan bahwa harus ada di satu sekolah, dia melewati sekolah yang itu. Tapi ngomong-ngomong, masih ada nggak nih menurut lo zaman sekarang tuh buta huruf, buta warna? Oh sorry, buta huruf, jangan buta warna. Buta huruf ya, kalau buta warna kan penyakit. Ya, kalau buta huruf kayaknya udah mulai merata, kayaknya seperti contoh. Ya lo lihat aja yang komen-komen di medsos. Iya ya. Iya. Tapi udah memang merata. Tapi zaman kita dulu nggak ada istilah lambat baca. Kalau sekarang kan speed delay. Zaman kita itu kan bicara. Iya, artinya istilah-istilah itu kan zaman kita nggak ada. Contoh lagi di luar dari pendidikan. Contoh apa namanya? Sesar, melahirkan sesar. Oh, zaman dulu jarang. Zaman dulu kan hampir tidak terdengar. Iya. Secara penyakit demam berdarah tidak ada dulu kan. Gitu. Iya. Ya kan karena itu ada hubungannya mungkin dengan teknologi lah salah satunya. Iya. Kayak kemajuan. Ya teknologi food combining ini apa semua dipelajari dan akhirnya mendapatkan satu formula baru ini. Betul. Iya. Jadi kesimpulan lu bagaimana, Bro? Kesimpulannya untuk anak-anak yang masih sekolah. Jadi pembicaraan kami di Kakak Kiki ini di episode kali ini kita bicara soal pendidikan dini kali ya bilangnya. Anjing PAUD, anak usia dini. PAUD kali. Zaman kita nggak ada TK. Nggak ada. TKA, TKB. TKA, TKB. Playgroup udah ada tapi. Udah ada. Ya. Playgroup. Jadi kesimpulannya itu, kesimpulannya adalah memang pendidikan dasar itu mutlak ya. Ya, karena wajib. Memang dasarnya. Tapi harus ada dilihat apa namanya, bukan rambu ya, apa ya, kebijakan-kebijakan kali ya, yang harus diterapkan ke. Ya harus sesuai porsinya. Ya, yang sesuai dengan. Kalau itulah agak-agak rancu sih. Kalau kita bilang budaya ini bagus, budaya itu enggak, tapi enggak juga, repot juga ya. Ya itu gimana itu? Sebenarnya semua bagus, balik ke manusianya, cara nyikapnya. Sama itu ya, cara sikap betul, sikapnya, cara menyikapi, dan kalau gue didasari dengan ini hati yang happy tadi itu loh. Iyalah harus. Lo kalau bisa ngajarin anak dan anaknya juga happy, lo nya juga happy, gue rasa ya anak itu akan tumbuh dengan happy. Iya. Iya dong. Iya. Lu sekarang kalau misalnya nggak happy kan berarti murung kan dia. Iya, negatif kan. Kesemuanya akan berjalannya tidak baik. Iya. Karena tidak dengan happy, yang bahagia. Iya. Hormon apa namanya? Hormon pejuteron apa gitu-gitulah. Endosteron, esteteron kayak gitu-gitu kan kalau nggak salah ya. Iya. Gitu. Itu harus dipicu dari otak gitu loh. Iyalah. Oke. Kayaknya cukup ya karena memang ini versi kita aja sebenarnya. Iya, versi kita kan. bukan sok-sokan kita yang paling benar, menyamaratakan harus begini. Enggak. Ya kan kalau kalian komplain nongol aja. Komen dong. Nongol sini. Komen nongol iya. Ya, Ayo kita diskusi. Bukan klarifikasi ya karena buat kita nggak ada klarifikasi. Kan suka-suka kita, ini kan channel kita. Iyalah. Iyalah. Nanya. Iya, ini kan cecek kita. Iya. Mau apapun itu yang kita punya, apa pula kan?
Iya. Iya kan? Iya, yang penting ninggalin kenangan. Iya. Ya ini episode ini kan kita buat yang penting gua ada aja nongol sama Andy, Iya ya kan? dong. Gitu. Ya sampai detik ini loh. 2024. 2024. 2025 apakah bisa kan kalian tahu? Belum tahu. Ya kan? Apalagi kalian. Iya kan? Kita kan juga nggak tahu. Iya, jangan so tahu lah. Iya. Iya, ya. Oke, Oke deh bro. cukup sekian Konten kali ini. konten kali ini. Ya, kita ngobrol ngalur ngidul seperti biasa. Ya, tanpa konsep, tanpa skrip, Iya. tanpa diatur, Iya. apa adanya. Mm-mm. Dan gue juga ya dari sekian konten tadi dari awal sampai akhir kagak ada ngomong jorok doi bro. Tahu Tron, pendidikan anak usia dini. Karena gue harus menjaga kalian. Nah kan untung gue bawa coba itu ya. Tapi kalau lu teliti nanti di video ini. Ada gue tahu. lu teliti deh. Lu teliti. Di menit keberapa ada. Iya, ada itu. Ya. Ada 1-2 kata yang Iya. Nah, gue rasa lu juga nggak ngeron. nggak gue. Yang mana? Nggak, ya jangan. Kalau Iya, gue jangan. ngomong sekarang Lu tahu. tonton makanya. Tonton. Oke. Itu caranya. Ya kan subscribe, makanya jangan ditonton aja. Ember. Subscribe dong. Yoi. Biar bantu kita juga. Ya biar kita lebih semangat dengan kenangan-kenangan kita. Iya. Siapa tahu kan? Kita jumpa lagi. Iya. Oke, bro. Oke bro. Nggak bisa habis. Habis. Nah, jadi kesimpulannya apa, bro? Simpulannya kalian anak-anak sekolah ya sekolah aja bener. Tuh. Ya. Udahlah. Main-main aja tak apa. Iya. Yang penting sekolah. Sekolah. Main tak apa. Jangan melawan orang Tapi tua. ingat waktu. Sholat. Ingat waktu. Rajin. Kan ada batasan waktu. Jadi ya kan main seharian. Mau jadi apa? Kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.